Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap sebuah kitab yang sangat bagus, yaitu kumpulan sunnah-sunnah yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada poin ke-32, yaitu pada pembahasan at-tadawi bil ma', yaitu pembahasan tentang berobat dengan air. Hadis yang disampaikan oleh penulis di sini adalah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Al-huma min fayhi jahannam fabruduha bil ma'." Al-huma min fayhi jahannam fabruduha bil ma'. Al-huma, al-huma adalah sebuah sakit yang mungkin tidak jarang atau tidak sedikit kita mungkin mengidapnya sekali kita terkena penyakit demam, ya. Demam ini adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah min fayhi jahannam, termasuk atau sebagian dari panasnya api neraka. Al-fayh adalah syiddatu harriha, yaitu panasnya atau sangat panasnya api neraka. Itu sebagian dari panasnya api neraka adalah bentuk demam, diberikannya demam pada diri manusia, itu adalah bentuk dari sebagian panasnya api neraka. Kemudian bagaimana ketika kita ditimpa oleh penyakit atau ketika kita sedang mengidap penyakit demam, maka solusinya adalah, kata Nabi sini adalah fabriduha bil ma'. Jadi harakat yang tepat adalah fabriduha. Di situ tertulis ada hamzahnya. Kalau ada hamzahnya biasa kita baca fa'abriduha, tapi kalau kita melihat dari syarah Sahih Muslim dan juga syarah Bukhari, Fathul Bari, mereka mengatakan bahwasanya yang paling fasih dalam bahasa Arab adalah fabriduha, yaitu dinginkanlah panas itu, dinginkanlah demam tadi dengan air, dinginkanlah atau untuk mengurangi panas atau mengurangi demam yang sedang menimpa kita, maka kita bisa dinginkan dia dengan air, Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, atau dalam sebuah riwayat dikatakan bil ma'il barid, dengan air yang dingin. Bahkan Nabi sempat dalam sabdanya yang lain adalah beliau mengatakan ketika beliau sakit, siramkanlah kepada saya tiga bejana air yang mana air itu belum terbuka tutupnya. Jadi orang dahulu biasa kalau ingin mendinginkan air, air supaya lebih kerasa lebih dingin, mereka biasa masukkan ke bejana yang terbuat dari kulit atau semacamnya dan ditutup dengan rapat. Maka Nabi mengatakan ketika beliau terkena demam, siramkanlah kepada saya 3 bejana air yang belum terbuka tutupnya, artinya masih benar-benar dingin. Ini adalah salah satu cara berobat yang Nabi ajarkan kepada kita kaum muslimin. Namun kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat konteks hadisnya adalah Nabi mengatakan bentuknya perintah, maka dinginkanlah. Ini adalah perintah irsyadi, perintah yang merupakan bentuk solusi. Artinya bukan berarti kewajiban kalau kita panas harus segera diberikan air, tidak. Tapi lah solusi yang Nabi berikan kepada kaum muslimin ketika tertimpa demam, maka obatnya adalah disiram dengan air, dengan air dingin atau air biasa. Namun para ulama di sini menerangkan bahwasanya di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam
ya video beliau dalam YouTube, mungkin antum nanti akan bisa mencarinya. Beliau mengatakan bahwasanya tidak berarti di sini artinya untuk semua negara ya, untuk semua kaum muslimin kalau ketertimpa panas maka diberikan air dingin ya. Karena kalau kita melihat di negeri kita bagaimana Pak kalau demam? Dikompres pakai air apa? Air dingin atau air hangat? Hangat ya. Berarti tidak sama dengan hadis ini ya. Apakah ini bertentangan dengan hadis itu atau tidak ya? Yang beliau jelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga dijelaskan oleh sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya hadis ini ya perlu kejelian dalam memahaminya, perlu kefaqihan dalam memahaminya. Artinya ketika Nabi mengatakan hal demikian, ini adalah bentuk solusi yang mana waktu itu Nabi sedang tinggal di sebuah daerah, yaitu tepatnya Hijaz, yaitu Madinah dan Mekah, yang memang daerah itu memang cenderung panas ya. Sehingga kalau orang terkena penyakit demam itu lebih tepat ketika disiram dengan air dingin. Namun berbeda dengan orang yang tinggal di daerah tropis atau daerah yang memang dingin daerahnya ya, daerah dingin atau daerah tropis seperti kita ini, kalau dia kena demam malah mandi air dingin, apa yang terjadi? Ya, tambah sakit ya, tambah sakit. Sehingga hadis ini harus difahami dengan sangat jeli ya. Maksudnya Nabi di sini adalah air itu akan berguna ya, air itu akan berguna untuk penyakit demam bila memang di daerah yang cocok, daerah yang memang tepat ya. Seperti di Mekah, Madinah dan sekitarnya itu sangat tepat kalau orang panas disiram dengan air dingin atau dikompres dengan air dingin. Ini yang disebutkan oleh sebagian oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga sebagian para ulama ya. Sehingga kita terhindar dari namanya al-jahal, kebodohan ya. Jangan sampai kita memahami hadis ini apa adanya sehingga kita mencelakakan orang banyak ya. Hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya demam adalah sebagian dari panasnya api neraka, maka ini adalah seharusnya dapat memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwasanya neraka itu sudah ada dan telah diciptakan. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya neraka itu sudah diciptakan. Buktinya apa? Nabi mengatakan di sini bahwasanya demam adalah sebagian dari panasnya api neraka. Artinya panas api neraka sudah ada. Neraka sudah ada, sudah diciptakan, dan sebagian dari panasnya adalah Allah wujudkan dengan diturunnya demam kepada diri manusia. Maka ini hendaknya menjadi ibrah bagi kita semua bahwasanya ketika kita tertimpa penyakit demam maka hendaknya kita sadar bahwasanya demam yang kita timpa adalah sebagian dari azab api neraka. Dan neraka itu ada dan semua kita akan merasakan, apabila kita masuk neraka akan merasakan ya, paling kecil mungkin seperti demam kita yang kita tidak akan merasa nyaman. Belum lagi kita mengetahui bahwa neraka itu azabnya jauh lebih berat, jauh lebih syadid daripada apa yang kita terima di dunia ini. Ya. Berikutnya adalah hadis yang atau pembahasan berikutnya, poin 33 adalah tentang as-sirwal ghairu musbil ya. Kita disunahkan untuk memakai sirwal, yaitu celana ataupun sarung atau pakaian bagian bawah ya, entah itu sarung, entah itu celana atau apapun itu yang kita pakai di bagian bawah tubuh kita. Hendaknya kita memakainya tidak sampai melewati batas isbal ya, melalui atau melebihi dari mata kaki. Hadis yang beliau sampaikan adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya, ma asfala minal ka'bain ya. Jadi apa saja yang di bawah mata kaki, maksudnya adalah pakaian kita ya, yang menutupi yang menjulur di bawah mata kaki ya. Minal izar ya, di sini disebutkan dari kalau istilah kita mungkin sarung ya. Kalau orang dahulu izar adalah sebuah kain, satu helai kain yang mereka ikatkan untuk menutup bagian separuh ke bawah tubuh, mulai pusar sampai bawah. Adapun kalau ke atas namanya rida ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, izar ya, yang melebihi mata kaki maka itu letaknya di dalam fafinar, di dalam api neraka. Artinya apa? Bukan izarnya di api neraka, tapi adalah sesuatu yang tertutup oleh izar itu, yaitu anggota badan kita, yaitu mata kaki kita ke bawah yang
tertutup oleh sarung atau celana yang menutup mata kaki kita, itu adalah bagian tempatnya di neraka. Artinya seorang yang memakai pakaian isbal, ya, maka dia terancam untuk mendapatkan siksa dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang beliau sampaikan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ya. Nabi bersabda, la yanzurullah, Allah tidak melihat, ya. Allah tidak melihat kepada siapa? Ila man jarra thawbahu khuyala, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya, ya. Maksudnya menjulurkan hingga melalui mata kaki, ya, khuyala, ya, dengan disertai kesombongan. Di sini Nabi mengatakan la yanzurullah, Allah tidak melihat, artinya bukan tidak melihat, artinya Allah menutup pandangan beliau sehingga pandangannya dan tidak melihat manusia, tidak. Maksudnya adalah Allah menghalangi mereka dari rahmatnya. Allah menghalangi mereka dari perhatiannya. Walaupun tetap, ya, dia mendapatkan nikmat dari Allah selama ajalnya belum tiba. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah tidak melihat dengan penglihatan kasih sayang. Allah tidak melihat orang yang isbal, yang mengenakan pakaian dengan isbal, dengan pandangan kasih sayang. Artinya rahmat, ya, yang khusus bagi kaum muslimin tidak Allah berikan. Tapi dia masih mendapat rahmat secara umum, ya. Masih mendapatkan rezeki, masih mendapatkan nafas mungkin selama dia masih hidup. Tapi dia terhalang dari rahmat yang Allah khususkan untuk kaum muslimin. Ya, orang seperti ini tidak atau terhalang dari penglihatan Allah, yaitu penglihatan kasih sayangnya, ya, yaitu orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong. Nah, apakah syaratnya atau ketika kita isbal itu dilarang hanya ketika kalau sombong, ya. Ya. Kalau kita melihat para ulama, ya, melihat bagaimana pendapat para ulama ketika menggabungkan dua hadis yang barusan kita baca. Hadis yang pertama Nabi mengatakan apa saja yang di bawah mata kaki maka dia di neraka. Artinya isbal baik itu sombong atau tidak letaknya atau terancam mendapatkan azab neraka. Jadi mutlak sifatnya, ya, mutlak artinya tidak ada pengkhususan harus yang sombong. Artinya setiap yang pakai pakaian kemudian terjulur di bawah mata kaki, maka itu mendapatkan berhak untuk diberikan siksa dalam api neraka, baik itu sengaja maupun tidak, mutlak. Ya. Tapi dalam hadis ini, hadis yang kedua, Nabi mengatakan bahwa Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan khuyala, dengan sombong. Ya, sehingga, ya, para ulama berbeda pendapat dalam menggabungkan dua hadis ini, apakah syaratnya, ya, atau syarat berhak mendapatkan azab, ya, itu apakah harus sombong atau tidak. Sehingga intinya banyak pendapat ulama yang disebutkan, maka ana masih menukil dari Imam Nawawi, bahwasanya beliau mengatakan para ulama menyimpulkan bahwasanya pakaian yang kita julurkan di bawah mata kaki apabila kita lakukan dengan khuyala, artinya dengan kesombongan, artinya dengan bangga diri, ya, dengan ada rasa congkak atau minimal rasa kebanggaan dengan celana yang di bawah mata kaki itu, maka jelas itu letaknya di neraka. Artinya jelas hadis ini, yang hadis yang kedua mengatakan Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan khuyala, dengan sombong. Namun, ya, jadi jelas kalau memakainya dengan khuyala maka dia terancam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan orang yang memakainya tapi tidak sombong? Artinya mungkin tidak sengaja, ya, atau seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan beliau selalu berusaha untuk mengikat atau menguatkan ikat pinggangnya atau ikatan dalam ridanya, tapi selalu apa? Karena beliau orangnya kurus, ya, mudah, bahasa kita apa? Mudah melotrok, ya, istilahnya mungkin bahasa Jawa, ya. Sehingga sering tiba-tiba turun di bawah mata kaki. Tapi Abu Bakar selalu berusaha untuk menaikkannya kembali. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan engkau tidak termasuk orang yang sombong. Sehingga bisa difahami di sini bahwasanya kalau kita melakukannya
tanpa sengaja, ya, atau karena memang kebutuhan, ya, kebutuhan mungkin sebagian kita ada luka, ada sakit di mata kaki sehingga harus ditutupi supaya tidak terlihat orang mungkin atau supaya tidak terkena debu, maka itu dibolehkan. Artinya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi kita tidak sengaja. Namun bagaimana dengan yang sengaja, ya, sengaja menjulurkan pakaiannya tapi dia tidak sombong? Mungkin enggak? Mungkin betul. Dia sengaja menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki tapi tidak sombong. Ya? Ya. Jadi orang dalam hal ini ada dua macam, ya. Ada orang yang mengetahui hadis ini. Kalau orang mengetahui hadis ini, jelas dia enggak tahu ancamannya kalau memakai pakaian di bawah mata kaki, maka ini lepas dari hadis ini karena dia belum tahu hadis ini, sehingga dia tidak tertuntut untuk melaksanakan karena dia belum tahu hujahnya, belum tahu dalilnya. Beda dengan orang yang dia sudah tahu hadisnya, bahwasanya hadis ini Nabi minimal tidak suka kalau kita memakai pakaian di bawah mata kaki. Maka jelas minimal walaupun kita tidak katakan haram dan dia tahu minimal dia makruh hukumnya. Sebagian ulama mengatakan kalau kita memakainya, ya seperti Imam Nawawi mengatakan kalau kita memakainya bukan dengan sombong dan kita julurkan di bawah mata kaki, maka itu makruh. Ya. Tapi seorang muslim ketika tahu itu makruh dan dia tetap melakukan itu, sombong bukan? Nah, di sini poinnya, ya. Sebagian kita mengatakan ini kan makruh saja, sehingga ya enggak apa-apa makruh saja. Sebagian ulama memakruhkan. Tapi kalau kita tahu makruh itu hukumnya, artinya makruh itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tetap Anda lakukan, berarti ini namanya apa? Sombong, ya. Ini kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, bahwasanya sebisa mungkin kita harus menaikkan celana kita atau sarung kita di atas mata kaki, atau minimal atau maksimal, ya, batas maksimalnya jangan sampai melebihi mata kaki, ya. Pertengahan mata kaki masih boleh, ya. Pas mata kaki masih boleh. Tapi kalau sampai melebihi, ya, jangan sampai, agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap mendapatkan penglihatan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis berikutnya atau poin berikutnya yang beliau sampaikan di sini adalah di antara sunnah-sunnah yang sering kita lupakan adalah minas sunnati at-tayammunu fit tana'ul, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika kita memakai sandal, ya. Mendahulukan kaki kanan ketika kita memakai sandal. Ya. Di sini Syaikh Utsman mengatakan sebelum menyebutkan hadisnya, beliau mengatakan wa min adabi lubsin na'al, dan di antara adab-adab memakai sandal, ya, awil hidha atau sepatu, idza aradal muslimu an yalbasa na'alaihi, ketika seorang muslim ingin memakai kedua sandalnya, au hidhaihi atau sepasang sepatunya, an yabda'a birrijlil yumna, ya. Di antara adabnya adalah memulai dengan kaki yang kanan. Ya. Wa idza arada an yanza'ahuma yabda'u birrijlil yusra. Sebaliknya ketika ingin melepas keduanya, maka hendaknya mendahulukan kaki kiri. Ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza inta'ala ahadukum, ya, falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimali wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'a. Di sini Nabi mengatakan idzan ta'ala, apabila apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, ya, falyabda bil yumna, maka hendaknya mulai dengan kaki kanan, ya. Wa idza khala'a falyabda bis shimal, apabila dia melepas maka hendaknya melepas dengan mulai dari yang kaki kiri, ya. Wal yan'alhuma jami'a, maka dan hendaknya memakai keduanya semuanya. Artinya ketika kita pakai sandal, pakai kedua-duanya, ya. Au liyakhla'huma jami'a, atau melepas dua-duanya. Kalau hanya ada satu sandal, maka jangan dipakai hanya satu, ya. Jadi bisa dipakai semuanya, atau kalau cuma ada satu maka kita lepas semuanya. Ya, jadi di antara adabnya dipakai kalau ada kedua atau satu pasang ada sandal ada semua, maka kita pakai dua-duanya. Ya, jangan dipakai salah satunya. Ya, atau kalau tidak ada, atau kalau hanya ada satu pasang, misalkan sandal kita hilang satu, ya, maka adabnya adalah di antara adabnya kita lepas semua, artinya tidak perlu pakai semuanya.
Jangan dipakai salah satu yang ada, tapi sudah kita nyekar saja. Ya. Ini sunnah yang Nabi ajarkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berbeda kondisi ketika kita memang dalam kondisi darurat, ya, kita tidak ada sandal kecuali yang satu dan kondisi aspal panas misalkan. Maka kita mau tidak mau harus menggunakan salah satunya, maka itu hal yang berbeda dan itu dibolehkan selama kita membutuhkan. Dan di sini juga ada isyarat, ya, bahwasanya untuk memakai sandal hendaknya memakai sandal yang bukan sebelahan, ya. Sebagian kita ada model-model sandal terbaru, satunya merah, satunya putih, ya. Satunya hitam, satunya ya. Jadi model bukan karena tidak sengaja, tapi memang disengaja ada model sandal seperti itu. Maka Allah alam itu masuk dalam larangan seperti ini, ya. Masuk dalam larangan seperti ini. Jadi jangan sampai kita menggunakan sandal salah satunya atau menggunakan sepasang sandal yang satunya berbeda dengan yang lain. Ya. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan juga oleh sebagian para ulama. Ya. Kemudian di antara sunnah yang sering dilupakan pada poin ke-35 adalah taqdimul rijlil yusra inda dukhulil khala, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam toilet, ya, awil hammam atau kamar mandi, wal yumna indal khuruj, dan mendahulukan yang kanan ketika keluar, ya. Jadi mendahulukan kaki kiri kita masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ini insyaallah semua antum paham, ya, sudah tahu. Tapi beliau menyebutkan di sini, ya, laisa hunaka dalilun khassun sharihun. Tidak ada hadis, ya, atau dalil yang khusus, ya. Dalil yang khusus, sharih, dalil yang sharih itu yang terus terang, artinya yang jelas tentang adab ini, tentang adab masuk kanan keluar, masuk dengan kaki kiri kan keluar dengan kaki kanan, ya. Tidak ada dalil khusus di sini, ya. Walakinnal qa'idata syar'iyyah, kan tapi kaidah syariat, ya. Kaidah syariat, kalau kita mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita ketahui bahwasanya syariat itu menginginkan apa? Menginginkan ala hadhihi sunnah, menginginkan sunnah ini, ya. Yaitu apa? Wa hiya istihbabu taqdimil yumna, yaitu disunahkannya mendahulukan anggota tubuh yang kanan, baik kaki maupun tangan kita maupun anggota badan kita yang lain, mendahulukan yang kanan fi makana min babit takrim, ya, apabila pada sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang lebih mulia, seperti kita kamar mandi, ya. Kamar mandi tentunya tidak lebih mulia dari tempat biasa. Jadi kalau kita masuk kamar mandi itu tempat yang lebih hina daripada tempat biasa, sehingga kita mendahulukan kaki kiri. Ini kebalikannya. Dan kalau kita keluar dari kamar mandi, artinya kita keluar ke tempat yang lebih mulia, ya, tidak sehina kamar mandi, maka menggunakan anggota tubuh yang kanan, yaitu kita melangkah ke kanan terlebih dahulu, ya. Jadi disunahkannya masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ini adalah dalilnya adalah keumuman kaidah syariat, ya. Bukan ada dalil khusus, tapi keumuman kaidah syariat, bahwasanya syariat menginginkan kita untuk mendahulukan bagian tubuh kita yang kanan terhadap hal yang mulia dan mendahulukan yang kiri pada hal yang tidak mulia, ya. Dan di sini beliau menambahkan sebuah hadis dari Hafsah, ya, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan yaminahu, ya, sini adalah yang dimaksud adalah tangan kanannya li ta'amihi, untuk makan, ya. Jadi beliau makan dengan tangan kanan, mengambil makanan dengan tangan kanan dan masukkan makanan dalam mulut dengan tangan kanan, ya. Wa syarabi, dan juga untuk minumnya, mengambil minum dengan air kanan dan minum dengan tangan kanan. Wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu, ya. Dan dia menjadikan bagian kanannya atau tangan kanannya untuk pakaiannya, ya. Kalau berpakaian maka mendahulukan tangan kanan. Kalau rida, ya, kalau baju, kalau celana maka mendahulukan kaki kanan, ya. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik, dan menjadikan tangan atau bagian kiri
bagian kirinya untuk selain keduanya, selain tadi ya, selain makan, minum dan berpakaian. Ya. Ya, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi menggunakan atau mendahulukan bagian tubuhnya yang kanan ketika makan, minum dan berpakaian ya. Walaupun ini adalah sebagian dari sekumpulan hadis yang menunjukkan kaidah syariat bahwasanya kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan dalam setiap urusan yang lebih mulia ya. Nanti akan kita sebutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah di akhir pembahasan ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya atau pembahasan berikutnya ini masih berkaitan dengan mendahulukan yang kanan pada hal yang mulia. Beliau membawakan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sunnah apa ini di sini bad'ut tarajjuli bil yamin. Ya, memulai at-tarajjul itu apa? Menyisir ya, menyisir dengan pada bagian kanan. Ya, bad'ut tarajjuli bil yamin, menyisir rambut. Ya, kita mulai dengan yang bagian kanan ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullih. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yuhibbut tayammun ya, senang untuk mendahulukan yang kanan. At-tayammun adalah mendahulukan yang kanan pada apa saja ya. Mastata'a fi sya'nihi kullih ya. Apa yang beliau bisa dalam setiap urusannya. Ya. Pada apa saja yang beliau bisa pada setiap urusannya. Ya, artinya di sini maksudnya adalah urusan yang baik, urusan yang mulia. Ya. Dan beliau mencontohkan di sini fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Ya, beliau menyebutkan salah satu contohnya, contoh urusan-urusan beliau yang beliau selalu dahulukan bagian kanan adalah dalam tuhurihi, dalam bersucinya. Ya, baik ketika berwudu maupun ketika mandi janabah, maka beliau mendahulukan bagian kanan. Ya, wa tarajjulihi dan juga tarajjulihi menyisir rambutnya, wa tana'ulihi dan memakai sandal. Ya. Di sini Aisyah mengatakan di antara yang beliau lazimi untuk beliau menggunakan atau mendahulukan bagian kanan adalah fi tuhurihi, pada saat beliau bersuci ya. Pada saat berwudu misalkan beliau selalu mendahulukan anggota tubuh yang kanan ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak sengaja atau lupa mendahulukan yang kiri, sah mboten kira-kira? Ya, baik sengaja ataupun mungkin karena lupa ya. Biasa kalau kita mungkin kaki kanan sudah dicuci, kemudian kaki kiri ya. Ternyata kok di kaki kanan masih ada sisa yang belum terbasuh. Apa kita harus kanan lagi baru kiri lagi atau cukup kanan saja? Ya, jadi para ulama mengatakan di sini bahwasanya kalau kita mendahulukan yang kanan adalah hal yang sunnah dan sangat dianjurkan. Namun jika terpaksa atau mungkin kita tidak sengaja atau lupa, ternyata kita harus tertukar, harus kiri dulu baru kanan dulu, maka ini tidak masalah ya, tidak merusak bersucinya kita, dan bersuci kita, wudu kita tetap sah ya, tetap sah. Apalagi misalkan seperti ketika terbatasnya air ya, dan kita ternyata ketika setelah membasuh kanan kemudian kiri ternyata di bagian kanan kita masih ada yang belum, maka cukup kita basuh yang kurang tadi dan tidak perlu basuh kembali yang kiri ya. Hanya gara-gara untuk memaksakan supaya kanan dulu baru kiri ya. Jadi ketika dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi kita tidak bisa melaksanakannya, maka tidak masalah dan wudu kita tetap sah. Ya, kemudian di antara sunnah yang beliau atau sunnah yang sering dilalaikan oleh sebagian kita adalah yang poin ke-37, taqdimur rijlil yumna 'inda dukhulil masjid, mendahulukan kaki yang kanan ketika masuk masjid ya. Di sini beliau membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, bahwasanya beliau ya, pernah berkata,
ini adalah perkataan Anas ya, hadis mauquf ya. Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Ya. Beliau mengatakan minas sunnah ya, termasuk dari hal yang disunnahkan, termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika sahabat mengatakan minas sunnah, ini artinya apa? Hadis ini ya derajatnya sama dengan hadis yang marfu, sama dengan perkataan Nabi qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun disebut perkataan Anas tapi memiliki hukum seperti seakan-akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Minas sunnati idza dakhaltal masjid, apabila engkau memasuki masjid, antabda'a bi rijlikal yumna ya, engkau masuk masjid dengan kaki kanan ya. Wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra, dan ketika engkau keluar maka ya engkau mulai dengan kaki yang kiri ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Hakim ya, dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan sahihun ala syarti Muslimin wa wafaqahu adz-Dzahabi wa hasanahu al-Albani. Hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Muslim dan disepakati oleh Dzahabi dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Wa qala al-Bukhari mengatakan fi sahihihi, dalam kitabnya As-Sahih, wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Ini tambahan dari Imam Bukhari berupa riwayat dari sahabat yang lain ya, sebagai bentuk pendukung bahwasanya hadis ini memang hadis yang hasan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Umar memulai kakinya yang kanan ya, yabda'u bi rijlihi al-yumna ketika masuk masjid ya. Fa idza kharaja, apabila dia keluar maka memulainya dengan kaki atau dengan kaki yang kiri. Ini adalah perbuatan Ibnu Umar yang menunjukkan bahwasanya sunnah ini bukanlah yang dilihat oleh Anas bin Malik saja, tapi juga dilihat dan dilaksanakan oleh sahabat yang lain, yang menunjukkan ya bahwasanya hadis yang atau ucapan Anas bin Malik ucapan yang sahih, ucapan yang benar ya, yang didukung oleh sahabat yang lain, sehingga semakin kuatlah derajat hadis Anas ini. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, pembahasan berikutnya, Anda akan menyampaikan perkataan Imam Nawawi dalam masalah mendahulukan yang kanan ya. Apa saja kita disunahkan untuk mendahulukan, padahal apa saja kita disunahkan untuk mendahulukan hal yang kanan ya. Di sini beliau mensyarah sebuah hadis bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tuhurihi idza tatahhar. Nabi mengatakan Nabi adalah beliau suka untuk mendahulukan yang kanan fi tuhurihi, pada saat bersucinya, idza tatahhar, ketika beliau bersuci, wa fi tarajjulihi idza tarajjal, dan ketika beliau bersisir ya, ketika beliau menyisir rambutnya, wa fi inti'alihi idza inta'ala, dan pada saat beliau memakai sandal ya. Maka Imam Nawawi mengatakan hadhihi qa'idatun mustamirah fi syara'. Ini adalah kaidah yang berlaku secara umum ya, berlaku seterusnya pada syariat Islam ya. Wahia, yaitu anna man kana min babit takrim wat tasyrif. Bahwasanya sesuatu apabila itu termasuk hal yang mulia, hal yang dimuliakan dan hal yang dicintai ya, kalubsi thawb, seperti memakai pakaian, wasarawil, dan juga memakai celana, wal khuf, dan juga memakai khuf ya, atau memakai sepatu misalkan, wa dukhulil masjid, dan juga masuk masjid. Ini semua adalah hal yang disunahkan untuk mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan ya. Contoh lain seperti apa di sini? Bersiwak ya, bersiwak kita mulai dengan bagian gigi yang kanan ya, bagian jajaran gigi yang sebelah kanan baru yang kiri ya. Seperti juga iktihal, kita memakai kuhal ya, memakai celak ya, maka kita dahulukan mata yang kanan ya. Begitu juga wa taqlimul adfar, dan juga seperti memotong kuku, walaupun memotong kuku itu sifatnya membersihkan hal yang kotor ya, tapi ini adalah termasuk sunanul fitrah yang kita bahas pada pertemuan yang dulu ya, termasuk sunnah yang
Nabi anjurkan untuk kita laksanakan. Maka ini termasuk hal yang mulia. Ya. Begitu juga waqassus syarib, seperti mencukur kumis, maka kita dahulukan yang kanan. Wa tarjilis sya'r, ya, dan juga wa tarjilis sya'ri wa huwa mashtuhu, ya, menyisir rambut, ya. Itu kita dahulukan yang kanan juga sebagaimana dalam hadis tadi. Wa natful ibti, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini juga disunahkan mendahulukan bagian yang kanan, ya. Karena termasuk sunnatul fitrah, sunnah yang Nabi ajarkan. Maka ini termasuk hal yang mulia. Maka kita dahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu. Wahal qurra'si, begitu juga mencukur rambut, ya. Mencukur rambut mungkin ketika baik kita mencukur biasa atau ketika misalkan kita tahallul untuk umroh, ya, kita mencukur gundul, maka kita dahulukan bagian yang kanan baru yang kiri, ya. Begitu juga wassalamu minas shalah, ya, salam ketika salat. Ini juga disunahkan. Sunnah atau wajib, Pak? Salam kanan dulu. Ya, ini termasuk hal yang diwajibkan, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi bahkan yang merupakan rukun, ya, rukun salam ketika akhir salat adalah kanan, ya. Kalau kita enggak salam ke kanan enggak sah salatnya. Ya. Wallahu a'lam, ya. Wassalamu minas shalah, dan juga wa ghuslu a'dha'it taharah. Ya, jadi salam ketika selesai salat untuk mengakhiri salat kita itu wajib, ya. Salam yang ke kanan terlebih dahulu itu hal yang wajib, bukan sunnah. Kemudian wa ghuslu a'dha'it taharah, dan mencuci anggota wudu, ya, anggota wudu, ya. Maka kita dahulukan yang kanan atau anggota badan ketika kita mandi. Maka kita sebagaimana dalam sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendahulukan ketika mengguyur, ya, setelah membasahi kepalanya, beliau mengguyur yang kanan, mengguyur yang kiri, baru mengguyur seluruh anggota tubuh, ya. Kemudian di sini wal khuruj minal khala, keluar dari toilet juga disunahkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan sebagaimana dalam hadis tadi, ya. Begitu juga wal aklu wasyurub, makan dan minum juga termasuk hal yang disunahkan untuk menggunakan bagian atau tangan kanan kita. Wal musafah, begitu juga jabat tangan, ya. Wastilamul hajaril aswad, dan juga menyentuh hajar aswad. Ketika kita menyentuh hajar aswad, maka juga menggunakan tangan kanan, ya. Wa ghairu dzalika mimma huwa fi ma'nahu yustahabbu tayammun, dan juga hal-hal selain itu semua yang termasuk hal yang mulia atau hal yang disunahkan atau hal yang indah, maka kita mulai dengan bagian kanan, ya. Wa amma ma kana bi dhiddihi ka dukhulil khala'i wal khuruj minal masjid wa imtikhati, ya, wal istinja'i wa khal'i thawbi was sarawil wal khufi wa ma asbah dzalik fa yastahabbu tayassur, ya. Apabila dan sebaliknya seperti masuk kamar mandi, ya, kemudian keluar dari masjid, kemudian imtikhat itu apa, Pak? Mengeluarkan lendir, ya. Mengeluarkan lendir dari tenggorokan, bisa kalau kita ada lendir, ya, mengeluarkan itu, maka kita mengeluarkan dan membuangnya ke bagian kiri, ya, ke sebelah kiri kita, ya. Kemudian wal istinja, ya, seperti kita istinja juga disunahkan menggunakan tangan kiri, ya. Disunahkan menggunakan tangan kiri. Maksudnya yang menyentuh kemaluan kita adalah tangan yang kiri, yang membersihkan. Kalaupun mengguyur menggunakan tangan kanan nggak masalah, karena itu hanya sekedar untuk membantu untuk membersihkan, ataupun yang membersihkan adalah tangan kiri kita. Kemudian wa khala'i thawb, dan juga melepas baju, wasarawil, melepas pakaian, ya, sebaliknya ini semua, wal khuf, dan juga melepas khuf, ya, itu disunahkan menggunakan tangan yang bagian tubuh yang kiri, ya. Ya. Wa dzalika kulluhu bi karamatil yamini wa syarafi. Ini semua adalah karena sebab, ya, dimuliakannya bagian tubuh manusia yang bagian kanan, ya. Jadi subhanallah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan, ya, manusia, Allah sebagian Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia secara umum. Tapi dalam bagian manusia ada yang Allah lebih muliakan, yaitu bagian
bagian kanannya, sehingga disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan kita pada hal-hal yang Allah cintai atau pada hal-hal yang kita cintai, hal yang bisa yang baik, yang dimuliakan dalam syariat. Ya. Silahkan dikiaskan ke hal-hal yang lain selama itu hal yang mulia, hal yang dipuji dalam syariat, artinya bukan hal yang tercela, bukan hal yang hina, maka dianjurkan mendahulukan yang kanan. Ya. Ya, sepertinya waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan atau dilanjutkan dengan oleh Ustaz Yusron, dan kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.